Bumi bergemuruh, gedung-gedung bergoyang. Pada tanggal 28 Maret 2025, gempa bumi dahsyat berkekuatan 7,7 skala Richter mengguncang Myanmar. Setelah debu mereda, kenyataan mengerikan muncul, ribuan orang meninggal, tak terhitung yang terluka, dan pemandangan dipenuhi kerusakan. Di tengah kehancuran yang meluas, tragedi yang sangat memilukan terjadi, yaitu hancurnya lebih dari 50 masjid, tempat ibadah dan penghiburan bagi komunitas Muslim Myanmar. Gempa bumi terjadi pada hari Jumat, hari berkumpul dan berdoa bagi umat Islam di seluruh dunia. Tangisan memilukan dari para jemaah yang terjebak, teredam oleh bertonton beton dan puing-puing, menggambarkan kekacauan dan keputusasaan. Kisah-kisah yang pantas untuk didengar, kisah-kisah yang menuntut perhatian kita. Kekejaman gempa tidak menyayangkan siapapun. Tetapi bagi komunitas Muslim di Myanmar, hancurnya masjid-masjid mereka membawa beban simbolis yang sangat dalam. Lebih dari 50 masjid, beberapa berusia berabad-abad, runtuh akibat kekuatan gempa. Menara-menara yang dulu megah, kini menjadi logam dan puing-puing yang bengkok, berdiri sebagai pengingat yang menyakitkan akan kehancuran tersebut. Hilangnya masjid-masjid ini merupakan pukulan spiritual dan budaya yang mendalam bagi komunitas Muslim. Saat komunitas bergulat dengan kesedihan yang luar biasa karena kehilangan orang yang dicintai, mereka juga dihadapkan pada tugas berat untuk membangun kembali kehidupan mereka dan tempat ibadah mereka yang hancur. Dunia Tet Min Oo yang berusia 25 tahun hancur bersamaan dengan dinding masjidnya. Dia sedang berwudu ketika gempa terjadi. Tanah di bawahnya berguncang hebat, dinding-dinding berderit, dan kemudian, dengan suara gemuruh yang memekakan telinga, masjid itu sebagian runtuh. Terjebak di bawah reruntuhan, Tet Min Oo berada dalam kegelapan yang menakutkan, diselingi oleh tangisan orang-orang yang terluka dan sekarat. Dia bisa mendengar anggota keluarganya memanggilnya. Suara mereka semakin melemah setiap saat. Jantungnya berdebar ketakutan dan putus asa saat dia menyadari betapa gawatnya situasi itu. Hari-hari berubah menjadi mimpi buruk saat Tet Min Oo menunggu, terjebak dan sendirian, berharap akan keajaiban. Dia dibiarkan menghadapi kenyataan pahit dari kehilangannya. Semangatnya hancur di bawah beban ketidakpedulian pemerintahnya. Kehancuran akibat gempa bumi menyingkap garis patahan ketidaksetaraan dan diskriminasi yang ada di Myanmar. Ketika komunitas internasional bergerak untuk menawarkan bantuan, sebuah kebenaran yang mengganggu muncul. Komunitas Muslim yang sudah terpinggirkan dan dianiaya, tampaknya tidak terlihat di mata pemerintah mereka sendiri. Sementara media pemerintah secara mencolok menampilkan kuil dan pagoda Buddha yang rusak, kerusakan masjid secara mencolok tidak ada dalam laporan mereka. Selama bertahun-tahun, Muslim Myanmar, khususnya Rohingya, telah menjadi sasaran diskriminasi dan kekerasan sistematis. Gempa bumi setelahnya hanya memperkuat penderitaan mereka, memperlihatkan luka diskriminasi, dan kebutuhan mendesak akan keadilan dan kesetaraan. Saat guncangan awal mereda, sebuah kesadaran yang mengerikan muncul pada para penyintas. Mereka sebagian besar sendirian. Tanggapan pemerintah terhadap bencana itu lambat, tidak memadai, dan tampaknya acuh tak acuh terhadap penderitaan komunitas Muslim. Persediaan penting, seperti makanan, air dan bantuan medis, gagal mencapai mereka yang sangat membutuhkan, terutama di daerah yang mayoritas dihuni oleh Muslim. Alat berat yang dibutuhkan untuk membersihkan puing-puing dan menyelamatkan mereka yang terjebak tetap menjadi mimpi yang jauh. Kurangnya urgensi dalam menjangkau komunitas Muslim, keheningan dari pejabat pemerintah tentang penderitaan mereka, dan perbedaan yang mencolok dalam distribusi bantuan, menggambarkan gambaran suram tentang pengabaian dan diskriminasi. Pengabaian yang mencolok terhadap kesejahteraan mereka ini telah membuat komunitas Muslim merasa ditinggalkan dan dikhianati oleh pemerintah mereka sendiri.
Kehancuran akibat gempa bumi pada akhirnya akan memudar dari berita utama, tetapi dampaknya pada komunitas Muslim di Myanmar akan terus bergema selama bertahun-tahun yang akan datang. Tanggapan yang lambat dan tidak memadai, kurangnya bantuan, dan ketidakpedulian yang nyata dari pemerintah mereka sendiri, telah meninggalkan luka yang mendalam. Proses pembangunan kembali akan panjang dan sulit. Struktur fisik dapat direkonstruksi, tetapi luka emosional dan psikologis akan membutuhkan waktu lebih lama untuk sembuh. Trauma kehilangan orang yang dicintai, rumah mereka, dan tempat-tempat suci mereka, akan terus menghantui mereka. Bantuan kemanusiaan, meskipun penting, harus didistribusikan secara adil dan transparan, menjangkau mereka yang paling membutuhkannya. Dunia sedang memperhatikan. Tanggapan terhadap tragedi ini akan menjadi ujian kemanusiaan kita, dan komitmen kita terhadap keadilan dan kesetaraan bagi semua. Terlepas dari kesulitan yang tak terbayangkan, komunitas Muslim di Myanmar telah menunjukkan ketahanan yang luar biasa. Semangat mereka, meskipun terguncang, tetap tak terpatahkan. Di tengah puing-puing dan keputusasaan, kisah-kisah tentang keberanian, kasih sayang, dan solidaritas komunitas bersinar. Tetangga membantu tetangga, berbagi sedikit makanan dan air yang mereka miliki. Relawan, banyak dari mereka dari komunitas Muslim itu sendiri, mempertaruhkan nyawa mereka untuk menggali puing-puing, mencari korban selamat. Masjid-masjid, meskipun hancur secara fisik, terus menjadi sumber kekuatan dan persatuan. Komunitas berkumpul di tenda-tenda darurat, berdoa bersama, berbagi kesedihan mereka, dan saling menawarkan kenyamanan dan dukungan. Ketahanan mereka, semangat persatuan mereka, dan keyakinan mereka yang tak tergoyahkan, akan menjadi cahaya penuntun mereka saat mereka menjalani perjalanan yang sulit di masa depan.